Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lena Puspitasari. Punya beras ketan di rumah, kita bikin kue legend yang satu ini yuk bun. Cara buatnya mudah banget. Beras ketan yang sudah dicuci bersih kita tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan sangrai sampai berasnya terasa ringan dan berubah warna menjadi kekuningan. Masaknya pakai api kecil aja sambil terus diaduk ya, biar nanti nggak gosong. Kalau beras ketannya sudah kekuningan dan terasa ringan, bisa kita matikan kompornya dan tunggu sampai berasnya benar-benar dingin baru kita haluskan. Untuk menghaluskan beras ketannya di sini aku menggunakan chopper. Kalau teman-teman punya blender juga bisa digunakan ya. Kalau nggak punya bisa ditumbuk. Buat teman-teman yang lagi cari-cari chopper, bisa cek link yang sudah aku sematkan di kolom deskripsi. Chopper yang aku pakai ini boltnya kaca, jadi nggak bau dan mudah dibersihkan. Bisa untuk menghaluskan daging, bumbu, es batu, bahkan mengupas bawang putih. Untuk berasnya memang jangan terlalu halus ya, jadi masih ada teksturnya seperti ini. Kita sisihkan dulu yuk, lanjut kita bikin gula merahnya. Di sini aku pakai pan yang anti lengket ya. Kemudian masukkan gula merah, air, dan sedikit garam. Untuk resep dan takarannya teman-teman boleh banget cek kolom deskripsi. Pakai api sedang aja sampai gula merahnya ini larut. Nah ini udah larut, biasanya gula merah itu banyak ampasnya, jadi aku bersihkan dulu, disaring-saring kayak gini aja. Selanjutnya bisa kita masukkan santan. Untuk santannya aku peroleh dari 130 ml santan instan ditambah dengan air. Kalau teman-teman mau pakai yang asli juga boleh ya. Ini dimasak sampai santannya matang dulu. Setelah matang santannya baru kita masukkan beras yang sudah kita chopper tadi. Dimasak sambil terus diaduk pakai api yang kecil aja, biar nanti nggak cepat gosong. Nah ini sudah nggak lengket lagi, tandanya udah mateng ya teman-teman. Bisa kita matikan kompor dan pindahkan ke loyang. Untuk loyangnya dioles dengan minyak biar nanti kuenya nggak lengket. Loyangnya aku pakai ukuran 18 cm ya teman-teman. Yang mau samaan juga linknya sudah aku sematkan nanti di kolom deskripsi, kalian bisa cek ya. Ini kita rapihkan dan dipadatkan dulu. Tunggu sampai kuenya ini benar-benar panasnya hilang baru kita keluarkan dari loyang. Karena aku bikinnya ini malam, jadi besok paginya baru aku keluarkan dari loyang ya. Disisir dulu pinggirannya kayak gini sebelum dikeluarkan biar nanti lebih mudah. Selain untuk sajian acara di rumah, kue ini cocok juga untuk ide jualan atau isian snack box ya. Tinggal kalian kemas menggunakan mika plastik atau disesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini kuenya udah jadi ya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan selera kalian masing-masing. Ini kue adanya kalau di acara hajatan aja atau di hari raya Idul Fitri. Kalau di tempat kalian gimana? Ada nggak kue yang kayak gini? Kalau di sini namanya jenang teman-teman, kalau di tempat kalian apa? Kuenya enak banget, manisnya pas dan gak keras sama sekali walaupun sudah dingin. Gimana gampangan cara buatnya? Yang punya pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya.